kita masuk dalam pembahasan kita. Apa yang paling sulit di dalam kita hidup dalam mengerti atau memahami sesuatu hal? Matematika, fisika, kimia, biologi, sains, hukum, keuangan, seni. Setiap kita pasti memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri. Tetapi setiap kita juga punya kemudahan-kemudahan tersendiri untuk mempelajari sains. Tetapi saudara, hal yang apa yang menurut kita paling mudah untuk kita pahami, kita mengerti? Hal yang paling mudah, hal yang paling sangat simpel untuk kita pahami, mengerti, yaitu kebutuhan kita. Apa yang kita mau, kadang-kadang kita paling mengerti apa yang terbaik. Di dalam seluruh aspek dunia, setiap yang namanya ism, science bisa dipelajari, bisa dikaji, bisa diuji, bisa mendapatkan satu validasi kebenarannya. Tetapi mengerti kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, terkadang setiap kita sulit. Maka banyak di antara kita ingin ngambil keputusan pun kita perlu berdoa, kita perlu bergumul untuk bagian itu. Tetapi saudara, menjadi pertanyaan, kalau kita mau mengerti rancangan Tuhan itu sulit, kenapa ada Alkitab yang tertulis sebagai nilai kehendak Allah yang tertulis? Nah, ini berarti memberitahu kepada kita kehendak Allah yang tertulis itu jelas untuk memimpin kita mengerti rancangan Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa kadang-kadang sulit? Karena pertama saudara, kita maunya otoritas kita di atas otoritas Tuhan. Sehingga maunya Tuhan yang ngerti kita. Tuhan maunya mengerti maunya kita. Kita yang kadang-kadang tidak rela untuk tunduk kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin. Kenapa demikian? Karena kita orang berdosa. Karena kita punya keegoisan. Karena kita punya nilai kedagingan. Kenapa kita sulit mengerti rancangan Tuhan? Yang kedua, karena kita maunya Alkitab dengan seluruh kebenarannya, yaitu otoritasnya, harus tunduk kepada nilai, pada keinginan kita. Sehingga kita kadang-kadang mentuhankan diri kita di atas seluruh nilai normatif pada prinsip firman Tuhan. Akhirnya kita memberontak, akhirnya disitulah kita sulit mengerti firman Tuhan. Mazmur 119 dengan jelas mengatakan bahwa firman itu seperti pelita bagi hidup kita. Jalan bagi setiap langkah kita. Dan Yesus pada waktu khotbah di bukit dikatakan, jikalau hatimu sudah terang, maka teranglah seluruh hidupmu. Dan sebelumnya dia sudah berbicara dalam Yohanes juga, akulah terang dunia. Ini berarti menunjukkan kepada kita saudara, bahwa problem kita sulitnya mengerti rancangan Tuhan, karena kita tidak punya nilai ketundukan sebagai anak Tuhan. Kita tidak punya nilai ketundukan sebagai murid Tuhan, sebagai murid daripada kebenaran Tuhan. Nah, di dalam bagian inilah saudara, terkadang Natal kita adakan. Tahun berikutnya kita adakan lagi. Tahun kita adakan lagi. Kok Natal sudah berubah? Suasananya bisa sudah berubah. Tapi kenapa saya tidak berubah? Kenapa Natal bisa berlalu? Hidup saya justru berlalu, dimakan oleh waktu. Dibuang oleh waktu. Dan bahkan hidup kita seolah-olah ada dalam siksaan waktu. Apakah waktu itu begitu sangat kejam sehingga membuat kita jadi statis? Apakah waktu itu begitu kejam sehingga membuat kita mengalami satu perubahan yang negatif? Apakah waktu begitu kejam sampai dia begitu menindih kita, sampai kita mengalami rintihan jeritan hati yang sudah tidak bisa terucapkan dan tertuliskan? Hanya hati kita yang paling tahu. Waktu itu tidak kejam. Ruang yang Tuhan beri itu tidak kejam. Terkadang karena kita masih menyimpan dosa kita. Terkadang kita masih menyimpan kelemahan kita. Terkadang kita masih menyimpan ego superior kita. Sehingga kita tidak tahu kita sedang dihukum Tuhan. Kita sedang dihakimi Tuhan. Kita sedang dididik oleh Tuhan. Untuk bagaimana
membuka hati untuk menangkap perancangan Tuhan yang intinya ada damai sejahtera, yang intinya ada hidup kita meraih masa depan, bukan kekacauan, bukan kecelakaan, bukan kegagalan.